selamat datang di Obrolan Budaya bersama saya Anne Riangga. Dan narasumber kita kali ini ada Dr. Probo Darono Yakti, S.Hub Internasional, M.Hub Internasional. Itu benar gak sih cara bacanya seperti itu? Ya, S.Hub In, M.Hub In ya juga. Oh, gitu. Kepanjangan ya. Iya benar ya. S.Hub In, M.Hub In ya, gitu ya. Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional. Oke, di episode kali ini Obrolan Budaya kita bakalan ngobrolin soal Surabaya sebagai kota pahlawan. Tapi di balik sejarah perjuangannya Surabaya yang melekat, ternyata punya identitas budaya yang khas banget, yaitu budaya arek. Nah, budaya yang lahir dari dinamika kampung, kehidupan urban, dan juga keberanian menyampaikan pendapat ini, lalu juga semangat gotong royong hingga kreativitas masyarakatnya ternyata masih melekat dengan masyarakat Surabaya. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi, budaya lokal nggak cuma berfungsi sebagai warisan yang dijaga, tetapi juga bisa menjadi kekuatan yang membentuk citra kota, menggerakkan ekonomi kreatif, bahkan menjadi instrumen diplomasi budaya di tingkat internasional. Lalu bagaimana tuh wajah budaya arek Surabaya hari ini? Apakah masih relevan bagi generasi muda? Dan sejauh mana ruang-ruang budaya seperti Bangun Rejo bisa menjadi model pengembangan budaya kota yang berkelas dunia. Nah, makanya itu kita hadirkan Dr. Probo. Ini kita manggilnya apa ini? Mas Probo aja, Mas. Oh iya, Mas Probo aja ya, muncrat. Oke. Jadi Mas Probo ini adalah Sekretaris Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Beliau juga Ketua BN Setaloka Hipretch Jawa Timur. Hipretch itu apa ya? Himpunan Paguyuban Reok Jaranan Surabaya. Cuman disingkat karena ini skopnya sudah Jawa Timur. Iya, oke. Lalu juga pegiat kebudayaan, akademisi hubungan internasional Universitas Airlangga, dan juga penggerak berbagai inisiatif budaya masyarakat termasuk Bangun Rejo Art Festival. Oke, langsung aja kita sapa Mas Probo. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah apik. Sehat. Alhamdulillah. Ya, semangat ya. Semangat selalu. Oke. Nah, ngomongin soal Surabaya nih Mas, banyak orang tuh langsung ingat sama karakter masyarakatnya yang dikenal lugas ya, wani ya pokoknya ya. Bonek is Surabaya, Surabaya is bonek. Kenapa ya kental banget? Bonek itu berarti berani, lugas gitu ya, egaliter gitu ya. Tapi tentu aja budaya arek ini punya makna yang jauh lebih dalam gitu ya, jauh lebih dalam lagi daripada sekedar stereotip itu gitu ya. Nah, kalau harus menjelaskan kepada masyarakat di luar Indonesia begitu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya arek Surabaya? Ya, budaya arek Surabaya itu lahir dan timbul karena sejarah panjang kota Surabaya yang dulu itu memang kota yang sangat terbuka, sangat bebas, kemudian sangat kosmopolit karena dia bisa menerima berbagai macam perbedaan budaya yang ada. Karena kan rata-rata masyarakat Surabaya di periodisasi sejarah itu adalah masyarakat pendatang gitu. Mungkin dari Bugis, dari Madura, dari Jawa asli juga di Surabaya, kemudian dari Batak, dari Dayak dan suku-suku lain di Indonesia, di seluruh Nusantara. Sehingga kemudian dari situ dengan karakteristik konturnya yang kemudian pantai, kemudian pelabuhan, kota perdagangan akhirnya terbentuk. Nah, dari sini kemudian jati diri sebagai arek itu terbentuk gitu. Sebenarnya nggak ada definisi tertentu yang menjelaskan tentang arek itu siapa. Karena arek ini salah satu subkultur yang dulu pernah dijelaskan oleh almarhum Profesor Ayu Sutarto yang membagi klasifikasi Jawa Timur itu terbagi dalam beberapa subkultur. Misalkan ada Jawa yang kemudian alus gitu ya, itu daerah Mataraman, kemudian ada daerah Pendalungan, ada daerah Madura, kemudian ada pesisir, termasuk kemudian salah satunya adalah arek itu sendiri. Selain kemudian dari Tengger dan juga Using gitu. Jadi arek itu memang letaknya itu tidak hanya spesifik di kota Surabaya, mungkin juga merangkul yang namanya Gerbang Kertasusila gitu. Cuman memang episentrumnya ada di kota Surabaya yang memang Surabaya ini menjadi gateway atau pintu masuk dari berbagai macam unsur-unsur budaya. Termasuk kemudian masyarakat ini saling berbaur, kemudian membentuk budaya baru yang tadi seperti disebutkan bahwa ada egaliter, gotong royong, kemudian masyarakatnya itu apa ya, reaktif, nyablak ya. Kalau bahasa Jawanya itu nyablak. Jadi kalau
kalau wih, apa Cak kabare? Iya, apik. Jadi selalu responsif dan saut menyaut gitu. Dan salah satu hal yang kemudian menjadi ciri khas dari budaya arek adalah bloko-suto. Jadi bloko-suto itu adalah ketika kita itu merasa dekat dengan seseorang, belak-belakan, kemudian pengen cerita segala hal, maksudnya curhat dan lain sebagainya, dan kemudian tidak ada sesuatu yang kesannya ditutupi gitu. Jadi kalau memang gitu ya? lost doll dan ngomong di depan gitu. Nah ini agak berbeda dengan mungkin beberapa orang yang masih kalau rasan-rasan gitu. Sebenarnya rasan-rasan itu bukanlah merupakan budaya Surabaya. Surabaya itu wis di depan bilang apa ya, itu yang kemudian yang dilakukan dan diomongkan itu sinkron itu ya itu arek, itu namanya bloko-suto. Gitu. Oke, arek bloko-suto itu jadi satu kesatuan, menjadi ciri khas dari arek-arek Surabaya gitu betul. Ya. Nah, terus banyak orang yang bilang kalau budaya arek itu identik sama keberanian, keterbukaan seperti yang Mas bilang tadi. Tapi menurut Mas Probo sendiri, sejarah dan kondisi sosial kota ini apakah juga punya andil membentuk hal tersebut, karakter itu? Pastinya gitu, karena memang berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang. Pendatang ini kan ada yang latar belakangnya petani, pedagang, kemudian pelaut. Belum lagi pada saat periodisasi Majapahit ini kan juga kemudian datanglah Islam dengan Sunan Ampel ya, mendirikan satu wilayah bernama Ampel Denta itu yang saat ini menjadi kawasan religi gitu. Dan ini sebenarnya termasuk salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan, bahwa sebelum datangnya penjajah pun kita ini masih bisa dikatakan sebagai masyarakat, satu masyarakat urban perkotaan yang datangnya secara organik. Jadi memang benar-benar istilahnya bahasa Jawanya tumplek-blek. Jadi semua elemen itu bercampur, berbaur menjadi satu, dan salah satunya misalkan kita bisa melihat di wilayah Kampung Penele misalkan. Di situ ada orang Bali, ada orang Jawa asli, ada orang agak ke arah Arab juga gitu, dan di situ berbaur menjadi satu, dan ini menjadi satu identitas kota yang tidak bisa terpisahkan. Termasuk akhirnya kemudian dengan berbagai macam percampuran ini terbentuklah bahasa yang kita kenal sebagai Surabayaan. Ya mohon maaf mungkin ada misuh-misuhnya juga ya, tapi itu sebenarnya bagian dari bagaimana karakter masyarakat Surabaya yang reaktif. Mungkin juga kembali ke persoalan geografis tadi, karena pantai gitu ya, maka ngomongnya kudu rodok seru, kudu rodok banter. Jadinya ya akhirnya menjadi reaktif, reaksioner, dan kemudian ya itu tadi powernya kuat ini, powernya gitu ya. Kuat gitu ya, bloko-suto dan lain sebagainya terbentuknya juga dari situ gitu. Oke, terus lalu pandangan Mas Probo sendiri soal nilai-nilai yang paling yang paling esensial atau mungkin yang paling harus ada dan nggak boleh hilang dari budaya arek dan perlu dipertahankan walaupun di tengah perubahan zaman. Ya, sebenarnya tinggal kita konsisten aja dengan, misalkan tadi kita sudah cukup banyak membahas tentang bloko-suto tadi. Ya kita tinggal terapkan saja. Kemudian kalau slogannya bonek ya, Bono Nekat alias fans berat dari sepak bola Persebaya, klub Persebaya itu adalah wani gitu. Wani ngadepi ora Melayu krono wedi. Jadi ya memang benar-benar konsekuen di depan mata. Misalkan sekarang kan ada eranya medsos gitu ya. Kadang-kadang itu ada beberapa hal yang kaitannya ayo tak enteni ning perapatan misalnya kayak mau ngajak entah mulai dari diskusi sampai berantem gitu, tapi ternyata setelah ditunggu di perempatan yang dijanjikan itu tidak ada. Nah ini kadang-kadang yang menurut saya ini kan perlu disurvei dan diriset lagi ya, tapi sekarang ini barangkali tidak ada konsistensi ketika kita ngomong di media sosial, ternyata di dunia nyatanya itu gak wani atau goji kayak gitu. Selain itu juga sebenarnya karena tadi kita berbicara tentang Surabaya yang sangat heterogen, sangat multikultur, itu kan kita harusnya menghargai perbedaan gitu. Jadi kalau dewasa ini ada sedikit ujaran kebencian atau rasial terhadap suku-suku tertentu, ini yang kemudian harus dihilangkan gitu. Karena dari dulu Surabaya itu betul-betul suatu kota yang memang
terbentuk karena masyarakat yang saling menyapa satu sama lain gitu. Sehingga kemudian kalau ada yang kemudian menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu, ini harus kita itu sama-sama berdiskusi, berembuk, dan inilah yang kemudian menjadi jati diri dari Kota Surabaya. Identitas Kota Surabaya terbentuk karena ya adanya dialog, adanya diskusi gitu. Sebenarnya kita tuh tidak hanya merindukan ruang-ruang publik yang ini ya apa namanya di lanskap kota itu kan ada taman-taman gitu ya. Tapi bagaimana kita memaksimalkan taman itu tidak sebagai tempat hiburan gitu. Bahwa tokoh-tokoh besar itu ngumpul-ngumpulnya ya di taman-taman itu. Misalkan catatan sejarah pernah mengatakan bagaimana terbentuknya Indonesia di periode awal pergerakan itu adalah ketika Haji Omar Said Cokro Aminoto yang rumahnya di Penele itu dia diskusi di taman kota yang sekarang menjadi Kebun Binatang Surabaya. Jadi disitulah kemudian Cokro Aminoto itu dalam tanda kutip menuturi gitu atau memberikan wejangan petuah terhadap tokoh-tokoh yang pernah ngekos di sana, mulai dari Muso ya yang Soekarno dan juga jangan lupa ada Kartosuwiryo yang mana masing-masing ini punya ideologi sendiri-sendiri, ada nasionalisme, ada Islamisme, bahkan pada saat itu ya ideologi yang kemudian dilarang oleh orang komunisme gitu ya. Itu bertemu menjadi satu di situ untuk kemudian ya diskusi, berembuk, dan itulah Surabaya gitu yang kita rindu-rindukan, kita idam-idamkan. Ruang-ruang itu juga menjadi pertemuan dari berbagai macam perbedaan, dan setelah itu selesai di situ. Tidak ada kemudian di belakangnya kemudian gontok-gontokan gitu ya atau istilahnya itu saling tidak menyukai. Kalau orang Surabaya itu kalau sudah diskusi ya selesai di tempat, setelah itu ya kita berteman, ya berjalanlah kehidupan seperti biasanya. Betul. Pendengarnya memang terlalu kayak reaktif banget gitu ya. Betul. Terlalu Bloko Suto itu tadi ngomongnya langsung jebret gitu ya. Tapi kalau sudah ya sudah gitu ya. Betul. Pokoknya tersampaikan dan kita sama-sama rembukan. Tidak ada dendam. Itu jangan lupa. Tidak ada sakit hati. Baper. Oke. Oh, jadi dulu itu taman-taman kota digunakan sebagai kayak ibaratnya ruang meeting gitu ya. Iya, betul. Oke. Iya. Kalau kita sekarang mungkin apa ya? Kalau meeting nggak di tempat yang ber-AC kayak gimana gitu, kayak kurang ya. Mau ngasih wejangan kayaknya ya. Tapi itu bener. Harusnya taman-taman kota itu difungsikan seperti itu. Iya. Oke. Lalu ada kekhawatiran nggak? Kira-kira kalau sampai ada identitas budaya area Surabaya ini perlahan memudar karena modernisasi dan juga perubahan pola hidup masyarakat perkotaan. Ya sebenarnya itu faktornya ada dua ya, internal dan eksternal, dan saya pikir kalau eksternal kita sama-sama tahu ya gempuran unsur-unsur budaya dari luar ini saya pikir digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, dan mungkin barangkali dari situ kita perlu banyak upaya gitu ya. Terutama kami di Dewan Kebudayaan itu melihat bahwa saatnya untuk mengaktifasi kembali baik itu kegiatan ya termasuk ruang-ruang publik tadi itu dihidupkan dan diperuntukkan untuk bagaimana termasuk kemudian memikirkan cara untuk mengemas hal ini, cara untuk kemudian mempacking ini semua supaya generasi muda ini masih mau mencintai misalkan pertunjukan ludruk ya, kemudian tari remo, kemudian yang ketiga itu kalau kita itu berbudaya pantun ya di Indonesia itu parian. Kan parian dan juga jula-juli sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dari sebuah pertunjukan ludruk juga. Nah, mengemasnya itu bagaimana supaya anak-anak muda sekarang itu paham, dan termasuk tidak hanya paham tapi juga ikut mencintai dan gandrung juga terhadap kesenian-kesenian dan juga budaya tradisi khas arek Surabaya gitu. Termasuk ya saya pikir tidak hanya yang benar-benar dalam tanda kutip asli Surabaya ya, tapi juga kita bisa melihat bahwa Surabaya ini etalase dari kebudayaan yang ada di Jawa Timur gitu. Reok Ponorogo ya main di Surabaya. Kemudian jaranan, bantengan main di Surabaya. Kemudian tari gandrung di Banyuwangi juga dimainkan di Surabaya. Ini yang kemudian bagaimana cara mencintai ini yang harus dipikirkan. Selain itu gitu ya, faktor internal ya sebenarnya dari kesadaran dari generasi muda sekarang kan istilahnya dibedakan generasi Z atau generasi Alpha. Saya tidak maksud membedakan itu semua, tetapi cara untuk kemudian menginternalisasi ini yang kemudian harus sama-sama dipikirkan antara kami di Dewan Kebudayaan ini sebenarnya termasuk menjembatani bagaimana
keinginan dari aspirasi dari pelaku-pelaku budaya ini dengan pemerintah Kota Surabaya dalam konteks meregulasi termasuk kemudian menata bagaimana ruang-ruang ini betul-betul bisa dimaksimalkan supaya tampil dan muncul kesadaran dari generasi-generasi muda untuk betul-betul memahami ya akhirnya kembali kepada identitas atau jati diri Kota Surabaya ini bisa muncul lagi gitu. Oh gitu ya. Ya. Oke, kalau gitu kita sambung lagi obrolannya di segmen kedua. Tetap di sini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nah, sekarang masuk ke segmen kedua. Kita bakalan ngobrolin soal Bangun Rejo dan transformasi kampung menjadi ruang budaya. Karena memang yang namanya budaya itu kan sering kalinya bertumbuh bukan tambah menciut ya kan. Bukan hanya sekedar dari gedung yang megah atau institusi yang besar, tapi juga ruang-ruang hidup masyarakat sehari-hari. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah transformasi ruang sosial seperti Bangun Rejo. Mas Probo, Ya. bagaimana awal mula gagasan menjadikan Bangun Rejo itu sebagai ruang budaya? Terus adakah persoalan yang terjadi di sana, persoalan sosial yang ingin dijawab melalui pendekatan kebudayaan? Baik, jadi awal mulanya memang saya bergerak di Bangun Rejo itu ada satu festival yang diselenggarakan setiap tahun namanya Bangun Rejo Art Festival. Itu festival yang betul-betul swadaya, dimulai dari sanggar milik teman saya namanya Pak Abdul Semut. Beliau punya sanggar namanya Sanggar Omah Dhuwur. Omah Dhuwur pun juga penuh filosofi karena rumah itu ya rumahnya beliau sendiri ditempati, yang bawah itu adalah ruang hidupnya beliau dan di atasnya itu adalah tempat anak-anak didikannya beliau, yang mana beliau itu di sana membuka kelas untuk satu sanggar yang berkaitan dengan tari-tarian di Jawa Timur, mulai dari Remong diajarkan, kemudian dari juga tari gandrung dari Banyuwangi, dan juga tiga adalah tari dongkrek dari Madiun. Dan di situ siswa-siswanya itu didatangkan tidak dipungut biaya, jadi betul-betul gratis. Beliau hidup hanya dari toko yang ada di lantai 1 itu. Nah, usutnya usut, saya masuk di situ, saya dikenalkan oleh relasi teman-teman yang bergerak di bidang budaya, dan akhirnya kami membuat sesuatu yang awalnya hanya sebatas inisiatif swadaya, menjadi sesuatu yang kemudian bagaimana caranya supaya Bangun Rejo ini juga dilihat oleh banyak orang. Akhirnya saya ikut serta dalam mengenalkan Bangun Rejo ke teman-teman media gitu. Ini loh Bangun Rejo, mari kita liput dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya kenalkan juga dengan teman-teman akademisi. Kami nulis buku bareng di sana kaitannya dengan bagaimana menghapus stigma lama. Oh iya, ngomong-ngomong Bangun Rejo ini juga dulu dikenal sebagai kampung esek-esek gitu. Jadi prostitusi. Mungkin sama seperti ingatan kita terkait dengan Doli. Bedanya kalau Doli ini kan besar. Kalau Bangun Rejo ini menang tuanya aja gitu. Jadi lebih tua karena dulunya tahun 1920-an itu berdiri Kremil itu, kemudian berkembang menjadi Kampung Bangun Rejo, kemudian ada lagi namanya Kampung Bangun Sari. Nah, Bangun Rejo ini terletak di antara Kremil dan Bangun Sari ini. Memang dalam tanda kutip orang-orang yang terlibat di dunia gelap itu adalah ibu-ibu yang sudah dalam tanda kutip tua gitu ya. Tapi itu sebenarnya masih beroperasi. Hanya saja yang difokuskan adalah anak-anak ini tadi. Beberapa di antara murid-murid Pak Abdul Semut itu adalah generasi muda yang mungkin beberapa di antaranya juga dulunya adalah penyintas dari
kegiatan gelap itu tadi gitu ya di kampung prostitusi gitu. Anak kecil atau anak muda atau remaja atau gimana? Ini Macam-macam, anak kecil sampai remaja. Jadi rata-rata itu dari SD sampai SMA itu yang kemudian di istilahnya diberi ruang oleh Pak Abdul Smud untuk kemudian berlatih tari menari. Dan ini biasanya ditampilkan ke beberapa ruang publik di Kota Surabaya yang memang membutuhkan sajian atau tampilan dari seni gitu. Dan di situ ada gawe besar namanya Bangurjo Art Festival itu. Dan tahun lalu alhamdulillah kami mendapatkan support dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah Jawa Timur yang mana kantornya di Trowulan itu. Kami mendapatkan pendanaan dan support ini cukup untuk kemudian memberikan efek yang lebih besar lagi. Artinya kami di tengah-tengah ruang kampung yang sempit itu. Kalau orang kampung kan selalu di stigma ya, bopung, bocah kamu. Padahal sebenarnya identitas Surabaya itu terbentuknya ya dari kampung itu gitu. Aku pikir deso. Desit. Aku kan, baru dengar loh bopung ini. Bopung itu kan istilah gaul yang ngetren di media sosial tapi udah lama. Nah, tapi di situ kami coba terus membangkitkan gairah atau semangat dari teman-teman yang ada di sana. Di sana nggak hanya tari aja. Ada teman saya namanya Pak Wiji Utomo itu guru SMA yang ketika datang di sana ya lagi-lagi dorongannya itu dorongan jiwa budayanya itu muncul. Jadi mengajarkan adik-adik itu tadi, termasuk sebenarnya kalau ini ada namanya kelas aksara namanya. Kelas aksara ini juga diikuti oleh teman-teman yang mungkin seumuran saya juga umur 30-an tahun juga belajar aksara. Aksara apa yang diajarkan? Aksara Jawa. Tapi nggak hanya aksara Jawa, hanya bicara Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonya, Mogo Botongo saja gitu. Tapi dijelaskan definisi dari ukoro-ukoro itu apa artinya gitu. Tapi jangan tanya ke saya. Langsung aja tanya ke orangnya gitu. Dan ada yang namanya kelas kecil. Kalau kelas kecil ini nanti adik-adik itu diajarkan cara kemudian membuat sketsa, menggambar kayak gitu. Dan kebetulan kemarin kami di Museum The Javas Bank Indonesia yang ada di Kota Lama itu kami mengadakan pameran yang mana pameran itu memamerkan lukisan-lukisan dan aksara-aksara yang dibuat oleh anak-anak itu gitu. Itu sebagai rangkaian Bangurjo Art Festival ke-13 yang sekarang juga ya alhamdulillahnya syukur puji Tuhannya didukung oleh Kementerian Kebudayaan yang membuat program namanya Dana Indonesiana yang tahun ini menjadi Dana Indonesia Raya. Nah itu dengan platform itu, dukungan itu insya Allah adalah impact-nya akan lebih luas dan kita akan terus berupaya bahwa menunjukkan bahwa ya kota Surabaya ini dimulai dari kampung-kampung ini gitu. Jadi terlepas dari berbagai macam ruang-ruang publik itu justru yang kami angkat adalah kampungnya gitu. Di mana generasi-generasi muda dari kampung itu juga berhak punya masa depan dengan kemudian mengenalkan bahwa salah satu kegiatan positif untuk mengalihkan kegiatan prostitusi itu tadi adalah supaya generasi muda ini bisa diangkat dan tidak terjun ke dunia gelap itu tadi gitu. Termasuk di sana kami juga menghadirkan banyak komunitas. Salah satunya itu Mogers. Mogers itu adalah Memories of Gomblohers. Jadi para pencinta gombloh ya. Gombloh. Nah, kebetulan mereka ini juga akan pada bulan Juli ini akan merayakan ulang tahun gombloh pada tepatnya tanggal 12 Juli dengan mengadakan semacam festival gombloh di mana di situ nanti akan dipajang arsip-arsip foto lawas dari gombloh, termasuk kemudian para mogers ini yang punya bakat musik, mereka juga akan menyanyikan lagu-lagu gombloh di Bangurjo. Di situ ada alun-alun namanya alun-alun Bangunsari yang lokasinya memang beririsan dengan Bangurjo. Dan disitulah kemudian salah satu penggeraknya seorang jurnalis namanya Mas Guru Dimas Nugraha itu juga seorang mogers. Dia di dalam book chapter yang saya susun bersama teman-teman itu menjelaskan bahwa gombloh itu besarnya juga di Bangurjo. Salah satu besarnya gombloh itu karena karya-karyanya yang salah satunya saya mohon maaf saya lupa judul lagunya itu. Salah satunya itu membahas tentang noniku pelacur yang setia apa itu. Nah itu inspirasinya dari Bangurjo itu gitu. Ketika dia mencari inspirasi menulis lagu itu melihat kok kasihan ya orang-orang itu kok terjun di dunia itu gitu. Akhirnya beliau itu manggung dari sana kemari itu salah satunya dana sosialnya, amalnya beliau itu adalah untuk membebaskan
para pekerja itu pekerja. supaya kemudian bisa hidup lebih layak. Jadi memang dari satu kompleks kampung Bangunrejo itu mengandung banyak cerita gitu yang sebenarnya ini masih menjadi PR baik dari saya maupun juga teman-teman ini dalam kemudian menggerakkan mungkin barangkali kampung-kampung lain yang ada di kota Surabaya gitu. Supaya ini bagian dari identitas, termasuk identitas Surabaya, identitas Arek. Itu terbentuknya dari kampung itu. Oh, I see. Iya. Jujur saya baru dengar pertama kali nih ya Bangunrejo itu. Dupak Iya, di daerah Dupak Kelurahan Dupak, Kecamatan Kerembangan. Iya, tapi tadi sudah dijelasin Kremil, Iya. Bangunrejo baru Bangunsari. Betul. Kayaknya sudah ada pandangan nih di mana daerahnya gitu kan. Oke. Nah, kalau ngomongin soal Bangunrejo Art Festival sendiri, ini kan memang dia menjadi salah satu contoh bagaimana kampung itu bisa menjadi ruang ekspresi budaya begitu ya. Nah, filosofi apa sih sebenarnya yang pengen dibangun dari festival Bangunrejo Art Festival itu tadi? Ya. Jadi Bangunrejo Art Festival kan memang langsung aja diambil namanya dari lokusnya atau lokasinya kan di kampung Dupak Bangunrejo alias Bangunrejo. Cuman uniknya itu Bangunrejonya kami tulis dengan huruf M. Bangunrejo pakai mana rejonya itu pakai ejaan lama ya, pakai huruf D. Gitu. Jadi ada satu Bangunrejo yang menggunakan huruf D tadi adalah kesannya adalah nostalgia bahwa kampung ini sudah terbentuk sejak lama. Kemudian M itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita itu menempatkan Bangun ini bukan menjadi nama yang statis atau istilahnya diam di tempat gitu, tapi dinamis. Dan membangun ini kan membangun. Jadi kata kerja akhirnya. Ya, dan rejo itu sebenarnya istilah Jawa lama yang mana artinya adalah kesejahteraan. Membangun kesejahteraan gitu. Jadi istilahnya kita itu berkaca pada filosofi Jawa, urip iku urup. Jadi hidup itu setidaknya kita bisa menghidupkan banyak orang. Dengan adanya Bangunrejo Art Festival itu satu, pastinya teman-teman dari Sanggar Seni Omah Dhuwur itu dia bisa tampil di situ. Yang kedua, kami juga bisa mengundang mitra-mitra atau teman-teman dari sesama pemilik sanggar di sekitaran kota Surabaya, mungkin di luar kota Surabaya. Termasuk di sana ada tari sufi, pernah melihat? Pernah lihat, tapi sudah lama waktu zaman kuliah. Nah itu salah satu yang muter-muter itu yang dari Timur Tengah itu. Iya. Oh iya benar. Itu juga ditampilkan, ada komunitas tari sufi yang pakai kopiah itu kan. Betul. Itu juga hidup di situ. Kemudian selain itu pastinya kan dengan membuat gawe besar seperti itu, perhelatan seperti itu kan pasti kita akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kemudian barangkali ya pemangku wilayah di situ, dan juga jangan lupa warga yang ikut berpartisipasi menonton secara sukarela dan gratis kan, kami tidak memberikan biaya atau tiket atau apa gitu ya. Juga jangan lupa bahwa di situ ada bazar, di mana bazar ini kan warga situ kemudian memanfaatkan itu untuk berjualan. Akhirnya ekonomi ini jalan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada filosofi khusus dan itu semuanya muncul dengan sendirinya gitu. Kalau perlu diklarifikasi atau garis bawahi mungkin bisa tanya Pak Abdul Semut. Cuman saya di sini perannya adalah untuk encourage dan mengempower ya, istilahnya menyemangati, mendorong, apa istilahnya? Menjadi kompor gas. Untungnya tidak meleduk. Iya. Ya kalau bisa dibilang itu adalah tradisi guyup rukun gotong royong yang juga tumbuh di masyarakat Surabaya sendiri gitu ya. Jangan lupa bahwa di sana ketika kami membuat perhelatan itu warga masyarakat dengan patungan, dengan gotong royong, dan itu sudah bertahun-tahun sampai ke tahun 13 ini, pasti akan mengadakan masak bersama, entah itu bakso atau soto gitu ya. Dan itu dibagikan secara gratis ke para performer ya, terus kemudian panitia-panitia yang bekerja di situ gitu. Jadi ini kemudian yang saya anggap ya gotong royong itu akhirnya juga muncul dengan sendirinya dengan adanya itu. Dari dari sebuah festival yang menggerakkan warga situ gitu ya. Oke. Nah, terus dari pengalaman Mas Probo sendiri ada nggak sih tantangan terbesar yang dirasakan dalam membangun gerakan budaya berbasis kampung? Nggak cuma sekedar pendanaan mungkin, partisipasi warga mungkin ada yang tapi kayaknya dari ceritanya semuanya antusias ya. Apa ada yang enggak ini ya? Regenerasi dan faktor lainnya mungkin. Lah tadi sudah disebut. Ya, jadi salah satu kata kuncinya itu tadi regenerasi gitu. Sebenarnya begini. Ketika
kami bersama teman-teman itu berhasil mendatangkan atensi dari luar, ya termasuk bantuan mulai dari yang moral sampai dengan material, itu ada sebenarnya muncul dari internalnya kamu itu sendiri. Sebenarnya yang kemudian menjadi tantangan adalah menggerakkan partisipasi dari generasi-generasi muda yang ada di sana. Kebetulan Pak Abdul Semut ini menggerakkan Karang Taruna yang ada di sana, yang dibentuk di kampung itu untuk kemudian istilahnya memberikan support tenaga gitu, yang mana pasti akan dilibatkan dalam kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di rangkaian acara Bangurejo Art Festival itu. Akan tetapi mungkin karena anggota Karang Taruna rata-rata biasanya mereka ini teman-teman yang sudah lulus SMA, rata-rata SMA atau SMK gitu, yang mana setelah itu kalau warga di sana barangkali kesadaran atau partisipasi untuk kuliah atau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu mungkin masih kurang. Jadi akhirnya mereka banyaknya menjadi pekerja. Sedangkan rangkaian-rangkaian acara Bangurejo Art Festival itu juga membutuhkan waktu-waktu di mana itu ada di hari kerja juga. Misalkan salah satunya waktu pameran kemarin akhirnya ya kita bantu dengan ala kadarnya. Tapi sebenarnya itu juga berkenaan dengan bagaimana masyarakat Kota Surabaya, terutama generasi muda yang lahir mungkin di bawah tahun 90-an gitu, 2000-an, cara mereka untuk kemudian attach atau memberikan dukungan terhadap bahwa budaya dan identitas Kota Surabaya datang kembali ini patut diapresiasi kalau dari kasus Bangurejo. Tapi akan tetapi kemudian bagaimana komitmen itu kemudian ketika misalkan dia sudah dalam jangka waktu tertentu, maka ini harus diketok tularkan ke generasi bawahnya. Karena bisa jadi kita sudah mendekati yang misalkan kelahiran tahun 2000-an, tapi yang kelahiran tahun 2010-an ke bawah ini dia masih mau nggak kemudian untuk melanjutkan estafet ini. Nah ini akan kita evaluasi dan lihat beberapa tahun ke depan gitu. Dan ini saya pikir nggak hanya berlaku di Bangurejo ya, tapi mungkin di wilayah-wilayah lain yang barangkali punya satu perhatian atau kepedulian yang sama gitu. Jadi itu harus terus dibangun. Bener, ngomongin soal generasi muda itu memang karakternya beda sama generasi sebelumnya gitu ya. Belum lagi masalah karakter, belum lagi hal-hal behind the scene-nya mereka sendiri gitu kan. Ada apa nih, kenapa kok kira-kira gak mau gabung gitu kan. Terus menurut Mas Probo sendiri kenapa nih ruang budaya itu, apalagi ruang budaya yang berbasis komunitas itu sering mendapat atau memiliki dampak sosial yang lebih kuat dibandingin program yang sifatnya top down? Ya, jadi memang kalau saya amati memang beberapa perhelatan di Kota Surabaya memang sudah disusun oleh pemerintah Kota Surabaya, memang patut diapresiasi karena memang mengangkat unsur-unsur budaya yang itu melekat menjadi identitas Kota Surabaya. Misalkan kemarin ada sempat festival Rujak Ulek ya gitu. Kemudian nanti kita akan menghadapi HJKS atau Hari Jadi Kota Surabaya ya tanggal 31 Mei. Akan tetapi memang sudah tertata sedemikian rupa, hanya saja memang aspirasi dari bawah ini teman-teman yang juga bergerak di concern yang sama mungkin belum sepenuhnya terwadai gitu. Dan apa yang sudah selama ini berjalan dengan organik di kampung-kampung ini yang kemudian memang masih ada kelekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika masyarakat itu jenuh dan suntuk, barangkali nggak semuanya bisa ke pusat kota untuk mungkin selain nggak ada waktu, macet dan alasan-alasan teknis lainnya, ya dianggapnya memang yang lebih dekat ya festival-festival yang terjadi di kampung itu gitu ya. Dan ini juga mungkin salah satu contohnya di Surabaya Barat itu ada festival Sawunggaling ya, yang mana itu dekat dengan makam Sawunggaling di daerah Lidah Timur gitu ya. Itu juga berjalan dengan organik. Dan di daerah-daerah pesisir mungkin mereka juga masih menyelenggarakan nyadran dan lain sebagainya. Itu berjalan secara organik. Dan itu yang kemudian harus dilakukan selama beberapa tahun ke depan ini untuk mengintegrasikan apa yang ada di bawah dengan apa yang di atas, sehingga bottom up dan top down ketika bertemu nanti akhirnya di tengah-tengah ini masyarakat itu bisa melihat Surabaya secara utuh dari kampung-kampungnya. Di sisi lain pemerintah juga bisa lebih efektif dalam menyalurkan bahwa APBD yang dikeluarkan ini memang betul-betul
bisa terdistribusikan dengan baik untuk mengayomi seluruh tidak hanya pelaku-pelaku budaya, tapi juga masyarakat akhirnya bisa menyaksikan juga kan gitu terhadap apa yang selama ini dibuat program-program yang arahnya ke kebudayaan itu. Iya. Karena kebetulan saya di RRI Surabaya ini ada di Pro 4, di mana itu basicnya adalah radio budaya, Ya. bahkan tagline-nya Suara Budaya Surabaya gitu kan ya. Pendengarnya tuh rata-rata memang kebanyakan adalah generasi yang sudah Ya, senior ya, betul, gitu kan. betul. Yang anak muda ini gimana ya gitu kan. Masih PR banget memang Ya. ya. Oke, lalu model seperti apa nih Bangun Rejo bisa direplikasi di kampung-kampung lain di Surabaya? Ya. Apa ada syarat utama agar transformasi itu berhasil? Sebenarnya di dalam konteks Bangun Rejo itu kami juga tergabung dalam Rukun Kampung Surabaya. Ini salah satu prakarsa atau inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman yang selama ini dalam tanda kutip terpinggirkan, entah itu dalam kebijakan-kebijakan di kota, kemudian juga dalam konteks biasanya mereka juga sering berbenturan dengan aparat-aparat sampai ke level RW dan RT gitu. Dan ini biasanya berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum yang agaknya kok susah gitu, dan mereka kerap kali di stigma atau diberi semacam perundungan, ini apa sih gerakan seperti ini gitu. Karena dalam prakteknya memang teman-teman di bawah di lapangan itu kerap kali mendapatkan apa ya macam-macam. Satu, misalkan pemerasan terhadap, mohon maaf mungkin aparat, Pungli gitu ya? Iya, pungli oleh aparat-aparat dalam tanda kutip keamanan gitu. Terus kemudian yang kedua, biasanya karena ini wilayah-wilayah yang mereka sentuh ini wilayah-wilayah yang sensitif ya. Kalau di Bangun Rejo itu biasanya akan berbenturan dengan teman-teman ya, mohon maaf ormas-ormas keagamaan. Karena dianggapnya ini itu bikin acara nggak kenal waktu gini terus kemudian muncul bola-bola liar seperti ini menyebarkan aliran sesat. Pernah begitu kan. Jadi dituduh menyebarkan aliran sesat karena ini jauh dengan nilai keagamaan. Tapi memang bisa dimaklumi karena tempat-tempat yang sensitif seperti Bangun Rejo itu kan juga menjadi dalam tanda kutip ladang amal ya bagi orang-orang untuk kemudian dalam tanda kutip menyebarkan ajaran yang memang supaya kembali ke jalan yang benar gitu. Tapi kan sebenarnya saya pikir di sini masing-masing orang itu kan punya cara tersendiri untuk kemudian mengembalikan generasi-generasi muda ini supaya tidak terjerumus. Ya, mungkin salah satunya melalui pendekatan spiritual religius. Satunya menggunakan jalan budaya. Dan saya pikir dua-duanya ini harus saling membangun dan mensupport, bukan justru saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Ini yang mungkin barangkali dalam tanda kutip saya bisa mengatakan ya agak ke Inggris dikit ya. Crab mentality. Nah, jadi kayak nggak mau kalau pihak lain itu bisa lebih bagus, lebih unggul, luwih apik timbangannya sing liyane. Jadi itu yang kemudian menjadi tantangan atau kendala di lapangan. Dan saya pikir tapi mudah-mudahan ini hanya terjadi di Bangun Rejo ya gitu. Karena memang kalau bersentuhan dengan dunia quote and quote prostitusi itu memang ya seperti itu, masyarakat bisa saling sensitif, bergerak sedikit dianggap mengancam yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa tata kelola kebudayaan di level kampung itu ternyata banyak cobaan dan godaannya gitu. Cobaan dan godaannya. Iya, gitu. Kayak orang puasa aja. Oke. Ya udah, nanti kita sambung lagi obrolannya ya di segmen berikutnya. Tetap di sini di Obrolan Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Nah, pemirsa obrolan budaya, kita sudah masuk ke segmen berikutnya. Di segmen ketiga kali ini kita mau ngomongin soal hal-hal yang berkaitan sama city brandingnya Surabaya nih ya. Jadi di berbagai kota di dunia, budaya itu kan sudah berkembang menjadi kekuatan strategis yang membangun reputasi dan pengaruh. Nah, budaya itu nggak cuma sekedar pelestarian, tapi juga menjadi instrumen pembangunan. Mas Probol, balik lagi ke Mas Probol. Biarkan dia yang menjawab, saya yang bertanya ya. Jadi dalam perspektif hubungan internasional nih, ya kan, apa yang dimaksud dengan soft power dan bagaimana budaya lokal itu bisa menjadi sumber kekuatan tersebut? Ya, jadi soft power ini beda dengan sop ayam ya. Ya beda lah. Soft Beda. power itu adalah suatu kekuatan ya. Kalau di bahasanya teman-teman HI itu kan kekuatan itu ada dua, ada yang hard, ada yang soft. Kalau hard itu biasanya tentara, terus kemudian diplomasi. Dan ini kita ngomong tentang soft power itu sesuatu yang lunak gitu. Apakah kita ngomong pesugihan atau sihir gitu kan? Bukan juga. Tapi soft power itu lebih kepada bagaimana diplomasi itu, bagaimana kekuatan sebuah entitas politik, kita ngomong negara, termasuk kemudian sub negara alias kota yang punya kekuatan politik itu, dia punya pendekatan yang sifatnya itu lunak. Lunak ini yang dimaksud adalah persuasi, bagaimana meyakinkan pihak lain bahwa kita itu punya sesuatu, mulai dari identitas, dari termasuk kemudian bagaimana identitas itu terbentuk dari unsurnya budaya itu tadi. Jadi dengan kita mengemas soft power ini, termasuk salah satunya itu adalah budaya gitu. Apalagi kota yang memiliki ciri khas bahwa karakter bahwa dia adalah kota yang heterogen, yang multikultur, yang kosmopolit, sehingga bisa relatif menerima berbagai perbedaan. Ini kan sesuatu yang terlihat sangat baik ya di luar, kalau kita ngomong bahwa setiap kota itu juga punya hubungan politis sama kota-kota lain yang di negara lain. Contohnya kalau kita ngomong ke Surabaya itu punya sister city, kota yang dianggap bersaudara gitu ya. Misalkan kita dengan Kyushu di Jepang, kita dengan Guangzhou di Tiongkok. Kemudian kita juga punya dengan Busan di Korea, kita punya dengan Seattle di Amerika Serikat. Nah, ini bagaimana soft power ini terbentuk ya melalui bagaimana Surabaya ini menampilkan diplomasinya dalam bentuk budaya ini tadi untuk disajikan ke kota-kota lain yang ada di negara tetangga kita gitu. Oke. Terus bagaimana, apakah Surabaya itu bisa sudah memulai memanfaatkan budaya sebagai bagian dari city branding? Nah, kalau menggunakan budaya sebagai city branding mungkin hanya tipis ya, maksudnya baru sebatas ya dianggap sebagai ketika kita tuh mengirimkan delegasi ke luar gitu ya, itu mungkin itu hanya ditampilkan sebagai sesuatu yang sifatnya itu seremonial. Oh ya sudah, kalau kita punya remong, kita bawa penari-penari remong itu untuk menjadi selingan dalam dialog antar kota, misalkan wali kotanya Surabaya ketemu dengan wali kotanya Guangzhou, Seattle dan lain sebagainya. Cuman mungkin untuk dikemas dalam bentuk yang lebih konkret lagi, misalkan budaya kan nggak hanya ngomongin tentang ini ya, tari-tarian yang disajikan dalam seremonial, tapi misalkan kuliner gitu. Kita punya rujak cingur, kita punya lontong balap gitu. Apakah bisa dibawa keluar kemudian ini dikemas sedemikian rupa sehingga kemudian dipasarkan dalam konteks akhirnya dari situ timbul kedekatan antara Surabaya dengan sister city atau di kota-kota lain atau mitra-mitra bisnis lain yang berkaitan dengan kota Surabaya ini gitu. Nah, cuman memang untuk menuju ke arah sana memang harus pelan-pelan ya, bertahap. Dan ini butuh inisiatif bersama gitu ya. Saya pikir pemerintah kota punya banyak pakar terkait dengan diplomasi antar kota, termasuk kemudian mengaitkan ini bahwa budaya ini tidak hanya menjadi satu kemasan dalam diplomasi kota, tapi dia juga merupakan bagian yang integral yang tidak bisa dipisahkan dari ya ini tadi misalkan mengenalkan Surabaya itu dari Bloko Sutonya, dari budaya areknya yang mungkin ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain di dunia, tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia bahkan gitu ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan bersama-sama.
ada yang sudah berjalan nggak atau masih ada yang kurang gitu? Ya sementara ini kalau kita bicara tentang soft power, kemudian diplomasi budayanya Surabaya, mungkin masih belum ya, masih belum berjalan dengan maksimal. Akan tetapi saya pikir dengan kami di Dewan Kebudayaan ini, kami juga coba akan dorong bahwa budaya itu nggak hanya ngomongin tentang apa yang ada di dalam kota Surabaya, tapi bagaimana ini juga diintegrasikan ke dalam upaya-upaya Surabaya dalam menjalin relasi, menjalin hubungan dengan negara-negara lain, dengan kota-kota lain di seluruh dunia. Termasuk kemudian budaya ini kan juga salah satunya adalah bahasa ya. Bagaimana kemudian bahasa ini sebagai salah satu unsur objek kemajuan kebudayaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan itu juga diperkenalkan bagaimana Boso Surabayaan ini sebagai intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda dari kota Surabaya yang itu juga ikut misalkan dijadikan sapaan kalau ketika pidato di forum-forum internasional dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini juga kerap kali saya sisipkan pada saat saya misalkan berkunjung ke beberapa negara ya, misalkan saya pernah menghadiri forum internasional di Prancis, di kota Paris dan Le Havre. Saya tentu saja tidak akan menghilangkan kesurabayaan saya di depan mereka gitu ya. Terus kemudian di Rusia itu di kota Vladimir, kota Suzdal dan kota Moskow itu juga saya masih ya menggunakan identitas kota Surabaya juga. Ini mungkin meskipun saya bukan bagian dari pemerintah kota, saya juga ikut memopulerkan Surabaya itu sendiri, baik dari pakaian, mungkin tetap kalau komunikasi menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Tapi saya sisipkan itu sapaan-sapaan khas arek Surabaya gitu ya. Ya apa rek kok kabare, meskipun mereka sebenarnya nggak paham gitu, tapi saya berikan konteks atau keterangan gitu. Dan terus nanti mungkin ada kesempatan lagi ke Korea, misalkan saya akan sampaikan di Busan ini untuk bagaimana Surabaya itu terbentuk dari ini tadi, dari bahasa-bahasanya, dari kuliner-kulinernya, termasuk melihat keberagaman seni tradisi yang dimiliki seperti itu. Oke, terus kalau dibandingin sama kota-kota yang ada di dunia ini yang sukses menjual identitas budayanya, itu pelajaran apa yang bisa dipetik Surabaya? Sebenarnya dari kota-kota yang saya pernah kunjungi itu, yang paling membuat saya berkesan itu adalah salah satunya itu Paris. Paris itu kan dikenal sebagai ibu kota budaya dunia, karena di situ salah satu tandanya adalah UNESCO atau United Nations on Education, Science and Culture itu organization itu berdiri di kota Paris. Termasuk kemudian saya lihat megahnya museum namanya Louvre ya, yang ada piramidnya itu ya, piramid kaca itu. Iya. Kemudian simbol-simbol kota, landmark seperti Arc de Triomphe itu kalau di sini kita sebut sebagai Simpang Lima Gumul di Kediri ya. Yeah. Terus kemudian Menara Eiffel gitu. Atau kalau di sini kita sebut sebagai Sutet Gunung Anyar. Ya itu adalah tempat-tempat yang kemudian membuat saya takjub. Tidak hanya kemudian fisik bangunannya, tapi tata kelola budayanya. Setiap sudut-sudut kota itu ada penyanyi-penyanyi jalanan yang kemudian itu dilibatkan, diintegrasikan dalam membentuk jati diri dan identitas kota. Bagaimana bisa? Jadi mereka ini ketika tampil di situ tidak dilepas atau dibiarkan itu saja. Kalau di Indonesia saya pikir pendekatannya lebih ke keamanan dan ketertiban ya. Jadi pasti kalau ada seperti itu akan diberi sanksi berupa ya mereka akan ditangkap dan ditaruh di Liponsos ya. Iya, di Dinsos itu. Nah, tapi kalau di sana untuk kemudian tampil itu ada audisinya. Jadi harus diseleksi, dikurasi benar-benar apakah ini layak atau layak untuk tampil di spot-spot yang ada di kota Paris itu. Mulai dari tempat-tempat terbuka seperti misalkan di dekat landmark itu, mulai dari Eiffel sampai dengan Arc de Triomphe, sampai dengan stasiun-stasiun bawah tanah, kereta metro. Memang disediakan ya? Disediakan ruang-ruang itu dan itu diatur oleh pemerintah, diaudisi juga. Itu keren banget menurut aku. Saya pikir ini juga berkaitan dengan fungsi atau peran kuratorial dari
Dewan Kebudayaan Surabaya misalkan nanti memang benar-benar dioptimalkan gitu. Jadi saya pikir banyak ya stakeholder di kota Surabaya ini. Misalkan saya kan di BN Sata Loka Hipres kan menangani teman-teman reog dan jaranan. Ini gimana supaya tampil di ruang-ruang publik seperti taman-taman kota gitu, itu bagaimana. Kemudian kita juga punya namanya KPJ, Komunitas Penyanyi Jalanan. Nah, mereka ini kan sebenarnya menunggu-nunggu gitu. Mereka itu berhimpun, berserikat kan untuk menyampaikan keresahannya terhadap bagaimana teman-teman penyanyi jalanan ini juga harus dilibatkan di dalam upaya dalam pemajuan kebudayaan di kota. Termasuk di Jalan Tunjungan itu. Memang sudah mulai ada titik-titik yang di plot atau dijadikan tempat teman-teman musisi sampai dengan stand up komedian juga sudah dilibatkan di situ. Cuman untuk kemudian memeratakan supaya semua pihak ini bisa berpartisipasi, ini mungkin kan belum gitu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu PR bagi kami ya di Dewan Kebudayaan untuk ikut menyarankan ke pemerintah kota, termasuk membandingkan dari pengalaman-pengalaman yang ada di negara lain itu tadi. Yang saya pikir yang baik-baik bolehlah kita ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Gitu, sesuai dengan kearifan lokal kota Surabaya. Iya. Keren, aku ngebayangin kalau Surabaya bisa kayak gitu keren banget itu ya. Oke. Jadi apa ya, gak rebutan lagi untuk bisa tampil gitu, tapi sudah ada ruangnya, bahkan ada seleksinya juga. Jadi yang tampil memang yang benar-benar performanya bagus gitu ya kan. Oke. Terus gimana peran festival budaya, seni kampung dan juga kuliner, lalu komunitas kreatif dalam membangun citra Surabaya di mata nasional ataupun di internasional? Sebenarnya kita bisa melihat bahwa Surabaya ini melahirkan nama-nama besar seperti Gomblo dan Leo Christie yang memang dari awalnya kecil bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa gitu ya. Dan mereka memang memilih untuk tetap di kota Surabaya dan tidak kemana-mana gitu. Tapi kebanyakan nama-nama besar seperti misalkan Dewa 19 itu kan ya orang-orang Surabaya, alumni SMA kompleks juga gitu ya. Yang mana mereka memilih berkarir atau berkiprah di ibu kota gitu. Sebenarnya ya memang ibu kota adalah center of attention gitu. Tapi di sisi lain kita harus melihat bahwa Surabaya ini mungkin belum sepenuhnya bisa menghadirkan ekosistem kebudayaan yang layak dan baik di kota gitu. Saya pikir ruang-ruang yang ada gitu ya, mulai dari Balai Pemuda dan Balai Budaya memang sudah ada existing di tempat itu dan tidak akan kemana-mana karena Balai Pemuda dan Balai Budaya nggak punya kaki gitu. Terus kita juga punya ex gedung High Tech Mall ya, yang sekarang menjadi namanya Subek, Surabaya Exhibition Center gitu. Nah, yang mana ini nantinya akan menjadi hub, semestinya tidak hanya untuk anak-anak muda, tapi untuk kemudian melihat bagaimana geliat berkebudayaan, berkesenian di kota Surabaya itu bisa ditampung di situ, untuk kemudian di situ bisa dimanfaatkan untuk sekretariat sampai dengan tempat latihan, panggung terbuka itu harusnya juga bisa dihadirkan di situ. Nah, ini yang kemudian perlu kita dorong gitu ya bersama-sama, termasuk dengan pemerintah kota supaya terus melihat bahwa budaya ini kalau bisa dikatakan di dalam bahasa birokrasinya itu urusan wajib non pelayanan dasar. Jadi istilahnya itu bagaimana menempatkan budaya ini harus setiap tahun itu harus ada program, harus dianggarkan, dan juga tentu saja di dalam perjalanannya program ini kan akan terasa sia-sia kalau hanya melibatkan segelintir pihak aja. Tapi bagaimana membuka ini secara inklusif gitu. Nah, ini pekerjaan rumah bersama-sama untuk kemudian para komunitas di kota Surabaya itu bisa memanfaatkan ruang-ruang ini dengan difasilitasi oleh pemerintah kota, dikurasi oleh Dewan Kebudayaan, sehingga ini akan terbentuk suatu ekosistem kebudayaan. Jadi kalau ke depan ya kalau kita boleh bermimpi gitu ya. Kalau orang pengen mimpi kan tidak ingin menjadi tidak hanya sebatas di batasan ini gitu ya, tapi pengen jadi kaya raya. Surabaya harus kaya raya. Betul. Dalam konteks berbudaya, termasuk kemudian tidak perlulah lari ke Jakarta kalau di Surabaya itu sudah menjadi satu pusat perhatian publik. Apalagi sekarang kan tinggal mengintegrasikan dunia digital gitu kan. Kalau orang sudah bisa tenar lewat YouTube, kita nggak perlu istilahnya mengamen sampai ke Jakarta untuk mendapatkan atensi dari publik. Nah, ini yang
harus sama-sama terwadahi. Gitu. Oke. Nah, kalau dari peluangnya nih, menurut Mas Probo melihat peluang budaya arek Surabaya ini menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di masa depan ini seperti apa? Nah, kalau budaya areknya ini memang bisa dikemas dalam beberapa hal ya. Tadi kita bicara tentang kuliner, kita juga bicara tentang bagaimana menyelipkan sanepan atau istilah-istilah yang kemudian berkaitan dengan kiasan dari orang Surabaya, terus kemudian jula-juli. Kalau yang terkenal itu yang pernah dituturkan oleh Cak Durasim ya gitu. Pagupon omahe Doro, melunipon malah ketiban soro. Itu kan sebenarnya di balik satu ungkapan kalimat itu kan terselip banyak makna gitu. Konteks misalkan pada saat itu masa Jepang ternyata ikut Jepang malah jauh lebih sengsara daripada ikut Belanda kayak gitu. Nah itu dijelaskan dalam konteks ini loh sejarah kota Surabaya itu kenapa kemudian sampai sekarang di branding menjadi City of Heroes gitu ya, atau istilahnya ya kota pahlawan lah, kita ini orang Indonesia gitu ya. Kota pahlawan itu ternyata salah satunya itu perjuangan itu tidak hanya tumpahkan melalui medan perang yang mana menghabiskan banyak darah kita gitu, tapi juga melalui resistensi yang sifatnya itu kultural gitu. Kan sampean ada kisah bahwa ternyata Cak Durasim ini matinya di tangan Jepang kan karena menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya sangat menentang penjajah pada saat itu gitu ya. Dan ini kemudian tinggal dipikirkan bagaimana caranya ini diintegrasikan ke dalam upaya-upaya kita dalam membuka jalan komunikasi dialog dengan negara-negara lain di luar gitu. Termasuk contohnya tadi sister city tadi, di satu sisi kita bisa mengadakan agenda pertukaran gitu. Kita kirim delegasi budaya kita ke sana. Di sisi lain kita juga bisa melihat mereka tuh punya hal yang serupa yang sama dengan yang kita miliki di sana gitu. Jadi disinilah kemudian terjadi cultural exchange, dan dari situlah kemudian kesepakatan penting kota itu bisa dicapai. Misalkan di dalam pertemuan itu ada pertemuan Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Akhirnya dengan adanya istilahnya cultural showcase, pertunjukan budaya itu tadi, kesepakatan dagang dan industri itu juga bisa disupport dari situ gitu. Akhirnya ya meningkatkan perekonomian kedua kota dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Oke, baiklah kalau begitu gak kerasa ini akan masuk ke segmen terakhir. Nanti kita bakalan masih lanjut ngobrol lagi sama Mas Probo. Jangan kemana-mana. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nah, pemirsa obrolan budaya, masa depan budaya itu kan selalu bergantung pada kemampuan sebuah masyarakat yang mewariskan nilai sekaligus beradaptasi dengan perubahan. Nah, Mas Probo, di era media sosial dan kecerdasan buatan nih, bagaimana cara membuat budaya lokal itu tetap menarik buat generasi muda?
Oke, jadi prinsipnya itu sebenarnya ada hal yang selalu kita lihat ya, bahwa budaya itu selalu dikemas dalam sesuatu hal yang formal gitu. Padahal sebenarnya dengan keberadaan dunia digital sekarang ini yang sangat begitu canggih gitu. Kalau kita bisa lihat di lapangan itu banyak sekali aplikasi yang bisa menunjang produktivitas seseorang yang bahkan tidak pernah terlibat langsung dalam proses pemajuan budaya, termasuk kemudian menjadi seorang yang nyeni gitu ya. Itu mereka bisa dengan mudah mengakses aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. AI itu kan artificial intelligence, atau Indonesianya itu akal imitasi gitu ya. Misalkan buat musik gitu. Ada satu aplikasi namanya Suno, itu dia bisa membuat Lagu. kita tinggal lagu, kita tinggal ngetik liriknya apa, terus kemudian kita ketik prompt atau perintah buat lagu dengan dangdut dengan genre dangdut melo gitu. Nanti akan dibuat seperti misalkan artis terkenal seperti Denny Caknan. Padahal itu yang semua yang mengaransemen, mulai dari instrumen-instrumennya sampai kemudian yang nyanyi itu kan juga AI ya, alias robot yang sudah didesain untuk kemudian menggantikan tugas-tugas manusia. Jadi sebenarnya semua sudah ada, tinggal bagaimana cara mewadahinya gitu. Teman-teman yang tergerak untuk berinisiatif itu juga banyak. Di Surabaya itu mulai dari musisi, kemudian sineas, para pembuat film gitu ya. Termasuk kalau sekarang tuh kan bahasanya gaulnya itu pasti yang diundang tuh konten-konten kreator gitu kan banyak. Tinggal kemudian yang dihadirkan itu adalah ketika mereka ini bergerak secara individual gitu ya, secara sendiri-sendiri, secara mandiri. Bagaimana membuat ini menjadi lebih kolektif? Bagaimana membuat ini menjadi lebih bisa memberikan daya dorong atau daya dukung bagi kota Surabaya yang saat ini sedang coba untuk melejit sebagai satu kota yang sudah dari dulu sudah sejak dikenal lama sebagai kota penggerak ekonomi di Indonesia gitu. Nah, tinggal kemudian teman-teman ini bisa dilibatkan secara partisipatif, secara inklusif, sehingga mereka juga bisa ikut andil dalam melakukan pembangunan kebudayaan di kota gitu. Jadi tugas pemerintah misalkan cukup tinggal memberikan fasilitasi, memberikan ruang gitu ya, dengan anggaran yang ada. Kemudian Dewan Kebudayaan tentu saja dengan melakukan kurasi, termasuk bagaimana mengadopsi yang best practice atau praktik baik yang terjadi di Perancis itu, di Paris, itu bisa diadopsi juga di kota Surabaya. Termasuk melakukan riset pendalaman potensi-potensi yang dimiliki oleh kota Surabaya ini apa saja gitu ya. Karena kami punya divisi kebijakan dan penelitian. Ini yang menangani bagaimana seharusnya Surabaya dengan berbagai macam ada 30-an kecamatan dan juga 5 wilayah besar ini semuanya bisa tertampung dan terwadahi dengan baik. Jadi PR-nya sebenarnya tinggal melibatkan teman-teman yang di akar rumput di bawah ini aja, untuk kemudian semuanya punya hak, punya kesempatan, punya partisipasi yang sama terhadap pembangunan kebudayaan di kota, yang tentu saja tidak lagi hanya sebatas sesuatu yang formal gitu ya, tapi sesuatu yang setidaknya bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di kota Surabaya. Gitu. Iya, menggerakkan massa itu memang agak ini ya. Ya, mobilisasi. Iya, benar-benar. Tapi kesalahan apa nih yang sering dilakukan ketika berbicara tentang pelestarian budaya kepada anak muda? Ya, itu tadi sebenarnya salah satu yang kemudian menjadi pokok perhatian itu kan budaya itu sesuatu yang kemudian satu terlalu melekat ke seni, padahal ya enggak juga gitu. Sopan santun, kemudian adat istiadat, terus kemudian hal yang kita saksikan sehari-hari, bagaimana sikap atau perangai kita terhadap kota lain itu adalah budaya gitu. Jadi tidak bisa karena sekarang ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, kita udah nggak bisa melihat budaya itu semata-mata seni. Apalagi sekarang mata pelajaran itu masih seni budaya gitu ya. Seolah-olah itu dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan mengecilkan arti budaya itu sendiri. Yang kedua, karena selama ini budaya itu dikemas secara formal. Kalau ngomongin budaya itu berarti hanya tradisi gitu. Padahal sebenarnya ada pihak-pihak lain yang bisa dinaungi juga di dalam konteks budaya itu. Misalkan teman-teman dari komunitas
mural yang biasanya oret-oret di jalan itu, tapi mereka nggak hanya sebatas oret-oret ngawur gitu ya, yang merusak estetika atau keindahan kota. Mereka bisa melukis di tembok-tembok yang disediakan di ruang kota gitu ya. Misalkan yang di dekatnya Viaduk Gubeng itu kan ada space itu kan. Kemarin kan sempat flyovernya Wonokromo itu. Ya, flyover Wonokromo. Kemarin kan sempat ramai juga perkara kasus itu sudah ada gambar bagus-bagus terus kemudian di grafiti yang tidak melihat estetikanya gitu. Sebenarnya kan ini hanya soal bagaimana pemerintah itu mewadahi saja kan gitu. Kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Mungkin nanti ini juga menjadi PR kami ya di Dewan Kebudayaan untuk kemudian memastikan bahwa setiap tempat itu ini bisa sama-sama berkolaborasi untuk kemudian menghias ruang-ruang itu. Jadi pendekatannya itu tidak lagi kemudian menggunakan hal yang formal gitu. Tapi kita bisa melihat pada cara untuk kemudian berdialog, berdiskusi kerjasama sehingga kembali ke yang awal tadi kita bahas ya, Blokosuto dan areknya itu dapat. Jadi kesannya itu kita benar-benar wani dalam menghadapi kompleksitas dari berbagai macam yang kita alami selama di dalam mengelola kebudayaan itu, semuanya bisa terlibat dan di situ terjadi yang namanya gotong royong, terjadi namanya keterbukaan dan dari ruang-ruang dialog tadi kita bisa menciptakan atau memunculkan hal-hal yang besar gitu. Dan ini lagi-lagi kita harus mulai dari tidak hanya tadi ya top down tadi ya, tapi bottom up. Bagaimana kampung-kampung ini juga bisa ikut dilibatkan dan berpartisipasi. Bahwa mereka yang swadaya ini banyak yang sama-sama punya tujuan positif untuk memajukan kota dari aspek budayanya. Ini yang kemudian perlu untuk terus didengar dan dilibatkan di dalam tata kelola pembangunan kebudayaan di kota. Iya. Aduh, saya sebenarnya pengen komentar lebih tapi nanti malah jalurnya gemes keluar ya? Gemes gitu loh. Nah, kalau generasi muda Surabaya sendiri kalau pengen terlibat dalam gerakan kebudayaan, ruang dan peluang apa yang sebenarnya tersedia saat ini? Oke, baik. Sebaiknya itu memang teman-teman generasi muda itu tinggal banyak ini aja deh, banyak jalan-jalan aja deh gitu ya. Jadi di kota itu kan memang ada ikon-ikon ya, misalkan Kota Lama, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, kemudian ada kafe yang barangkali ya memang di situ tempatnya nyeni dan bagaimana melakukan ekspresi-ekspresi budaya. Tapi sebenarnya kita perlu untuk melihat dan melirik di bawah gitu, bahwa maksud saya adalah di kampung-kampung itu juga mereka menyimpan potensi yang sepadan dan sama dengan apa yang ada di tempat-tempat yang sifatnya formal itu tadi. Ya bedanya mungkin karena mereka ini sifatnya itu mereka sukarela, swadaya dan mereka memang tulus ya mengembangkan kebudayaan itu memang karena sudah menjadi panggilan jiwa bagi mereka. Jadi mau berapapun, mau bagaimanapun kondisinya, mau lihat seperti apapun situasinya, mereka akan terus tergerak gitu. Jadi sebenarnya yang bisa dilihat di sini adalah kita perlu untuk kemudian kembali ke kampung-kampung itu tadi untuk melihat bahwa Surabaya ini pada esensinya itu kota yang memang terbentuk dari adanya identitas kampung ini yang menyatu menjadi sebuah kota gitu ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk Surabaya itu terbentuk sebagai sebuah kota, tapi kota yang kemudian diwarnai dari situasi yang sangat heterogen, yang mana masyarakatnya saling menyapa satu sama lain dan disitulah kemudian ada satu konsensus atau satu mufakat bahwa ya inilah Surabaya seperti itu. Jadi untuk melihat budaya Surabaya, mari kita kembali ke kampung-kampung. Benar. Yang boleh direkomendasikan kampung mana nih? Ya salah satunya itu Bangunrejo. Oke. Yang kedua itu pernah mendengar kampung Tambak Bayan. Iya. Nah, Tambak Bayan itu ada di yang terkenal itu orang kalau ngomong Tambak Bayan itu nasi campur pojok Tambak Bayan. Tapi di belakangnya itu ada satu ada satu tempat unik di mana ada warga masyarakat di sana yang kemudian tinggal di
sekat-sekat rumah kecil yang mana setiap tahun itu mereka menyelenggarakan ya macam-macam ya, ada Imlek, Cap Gomeh situ, dan mereka ini adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang tapi hidup dengan cukup keterbatasan, sehingga di situ ruang-ruang untuk mengembangkan kebudayaan Tionghoa yang berpadu padan dengan kebudayaan arek khas kota Surabaya itu ada di situ gitu. Terus juga selain itu saya pikir banyak sekali kampung-kampung di Surabaya yang dulunya ekslokalisasi itu juga cukup getol dalam mengembangkan aktivitas kebudayaan. Misalkan salah satunya di Doli juga, di Doli dan Jarak itu juga di dalam sebuah wadah namanya Rukun Kampung Surabaya mereka juga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Nah ini saya pikir menjadi referensi juga bagi kampung-kampung lain di Kota Surabaya yang kemudian memiliki satu kepedulian yang sama di dalam konteks kalau kita melihat Surabaya dari segi budayanya, begitu. Oke. Nah, kalau dalam 10 sampai 20 tahun ke depan nih Mas Probo, seperti apa gambaran ideal yang Mas Probo harapkan terhadap perkembangan budaya arek Surabaya? Kalau budaya arek Surabaya ini kan sebenarnya dari kata arek itu kan sesuatu yang dinamis ya. Pastinya dengan laju pembangunan di kota yang sangat luar biasa ini, mulai dari pembangunan fisiknya maupun sumber daya manusianya, itu pasti akan kota ini akan diuji dengan berbagai macam benturan gitu ya. Misalkan dalam beberapa waktu ini kita ini coba untuk menggali lagi identitas kita sebagai arek itu bagaimana sih gitu. Apakah arek ini juga menerima adanya banyak perbedaan dari segi suku, agama, ras, golongan dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana caranya berkompromi dalam membangun kota gitu, bahwa karena kota ini terdiri dan tersusun atas banyaknya kelompok-kelompok masyarakat itu tadi, sehingga mencari titik temu itu akan menjadi lebih menantang lagi, akan lebih menjadi sesuatu yang sangat rentan terhadap bagaimana menemukan titik temu itu sendiri, sehingga laju pemajuan kebudayaan di kota ini akan terus mengalami tantangan dari masa ke masa, termasuk bagaimana menghadirkan satu event atau karena kita di kota Surabaya ini selalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat, kota terbesar kedua di Indonesia, sehingga orang akan melihat Surabaya sebagai suatu etalase besar dari kebudayaan, tidak hanya menaungi arek saja gitu, tapi juga banyak unsur budaya yang ada di Jawa Timur yang juga terwakili dengan adanya kota Surabaya. Dan mungkin juga tidak hanya kita melihat dalam skop yang sempit di Jawa Timur saja. Mungkin Surabaya juga bisa dikatakan representasi dari Indonesia Timur. Termasuk karena identitasnya tadi sebagai kota perdagangan gitu. Jadi selama kurun waktu yang cukup lama, 10 tahun, 20 tahun, ini akan banyak sekali event-event atau ada banyak kali peristiwa yang nanti itu akan semakin memperkuat jati diri dan identitas arek itu sendiri gitu, yang mana terus berkembang, terus mengalami transformasi, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga nilai-nilai tadi ya, spirit dari Blokosudro, terus bagaimana bonek ini masih tidak hanya serta-merta nekat ya, tapi juga bagaimana karena kita ini sebagai orang yang hidup di perkotaan besar, kita juga membawa marwah Indonesia ya, kita harus menggunakan roso, menyeimbangkan antara rasa dengan pemikiran. Nah ini yang akan nanti mengangkat tidak hanya Surabaya, tidak hanya Jawa Timur, tapi juga ini menjadi satu representasi besar dari Indonesia. Gitu. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih, menurut Mas Broto apa nih yang bakal hilang dari Surabaya kalau suatu hari budaya arek hanya tinggal menjadi cerita sejarah saja dan tidak lagi hidup dalam keseharian masyarakat? Ya mungkin namanya bukan Surabaya, mungkin namanya menjadi Vrindavan. Karena ada tuh
perempatan Perindavan tuh nih. Betul. Di Jadi situ. ya memang yang membuat Surabaya menjadi seperti sekarang ya kembali ke tadi budaya arek tadi wani dan boneknya itu tadi yang kemudian memang ini merupakan tiga dari berbagai macam hal yang melekat yang dinamakan menjadi identitas itu tadi gitu. Itu yang membuat Surabaya menjadi Surabaya. Makanya perlu regenerasi itu tadi Regenerasi ya. penting. Iya. Tapi ini sebenarnya aku juga penasaran nih sebelum kita benar-benar berpisah dari obrolan budaya kali ini. Kalau generasi muda Surabaya, ya kan, semakin jauh dari akar budayanya, yang artinya tuh bakalan jauh juga dengan kata regenerasi akhirnya begitu ya kan. Apa nih kira-kira konsekuensi sosial yang mungkin bakalan terjadi dalam jangka panjang? Ya kita menjadi kota yang barbar barangkali karena sesuatu yang membentuk manusia gitu kan ya budaya itu sendiri karena budaya itu kan upaya kita dalam memanusiakan manusia gitu. Jadi kalau misalkan kota itu tercerabut dari akar budayanya, generasi muda itu nggak ngerti asal muasal atau identitasnya, ya dia akan menjadi manusia yang seperti robot gitu, yang berjalan karena ada tuntutan pekerjaan dia hanya berfokus atau menghamba pada pekerjaannya, tapi kemudian tanpa ada asupan rasa gitu. Jadi akan menjadi manusia yang kosong gitu. Jadi termasuk sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan gitu, salah satu pendiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tempat saya bekerja itu pernah mengatakan bahwa pendidikan itu educating yang saat ini terjadi itu adalah hanya educating the brain, hanya mengedukasi otak saja, tapi tidak educating the heart atau mengedukasi jiwa atau spiritualnya. Karena pendidikan sekarang itu hanya akan menghasilkan flock of new barbarian, orang-orang yang barbar. Sehingga sebenarnya budaya ini saya pahami sebagai tidak hanya sebagai pendidikan formal yang ada di kampus, tapi bagaimana kita berinteraksi di luar dengan masyarakat gitu. Termasuk ini yang selalu saya tekankan pada mahasiswa saya. Keluarlah ke dunia nyata sana, maksudnya di luar bangku perkuliahan. Karena disitulah kemudian terbentuk rasa, disitulah kalian tahu apa yang namanya budaya, dan disitulah kamu bisa beradaptasi dengan lingkunganmu, tidak hanya mengejar IPK semata. Jadi itu kemudian memperkuat apa yang tadi sama-sama kita sepakati bahwa ya kalau misalkan budaya itu hanya dipahami sebagai sesuatu yang formal, tidak menjadikan satu keseharian, jangankan seorang manusia, kota aja bisa hancur gitu ya secara rasa dan itu pasti akan menghilangkan identitas dan jati diri dari kota itu sendiri. Ya, Surabaya akhirnya tidak menjadi Surabaya, mungkin jadi Perindavan atau jadi kota yang lain gitu. Betul. Oke, kalau gitu ini tadi obrolannya udah panjang banget. Kita sudah harus akhiri. Dan menarik sekali perbincangan kita hari ini. Kita belajar bagaimana budaya arek Surabaya itu nggak cuma tentang identitas lokal, tapi juga tentang cara masyarakat dalam membangun ruang hidup, merawat solidaritas, menciptakan kreativitas hingga membentuk pengaruh sebuah kota di tingkat yang lebih luas. Nah, dari Bangun Rejo hingga berbagai ruang budaya masyarakat lainnya, kita melihat bahwa kebudayaan bukan sekedar warisan masa lalu, tapi melainkan juga energi yang terus bergerak dan bisa menjadi modal penting bagi masa depan Surabaya. Terima kasih Dr. Probo Darono Yakti, Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional, S-Hubin, M-Hubin ya. Untuk informasinya, untuk wejangannya, wawasannya ya, dan pemikiran yang sudah dibagikan dalam obrolan budaya kali ini. Saya Ana Riangga pamit undur diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Pastinya tetap menjaga ruang dialog, merawat kebudayaan, dan terus belajar dari kehidupan di sekitar kita. Salam budaya. Suara hingga
di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita